Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Sahabat semua yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bermuajahah secara virtual. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah dan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala golongkan kita kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam agamanya, dan semoga ini menjadi amal soleh pemberat timbangan kelak di akhirat. Di hari tidak lagi bermanfaat anak ataupun harta, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita untuk bersungguh-sungguh dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon slide yang tadi saya siap. Ya, tafsir surah At-Tariq. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai tafsir surah At-Tariq. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah kita lihat bahwa At-Tariq asal katanya itu taraqa yatruku. Ya, artinya mengetuk. At-Tariq artinya pengetuk pada malam hari atau bintang yang mengetuk pada malam hari. Ya, slide-nya dipindah. Oke. Kita lihat para ahli tafsir sepakat bahwa surat At-Tariq diturunkan pada periode Makkah atau dikatakan Makkiyah, yaitu setelah surah Balad. Dalam kitab Al-Itqan hal itu disebutkan. Dan kalau kita berbicara periode Makkah atau fase Makkiyah atau Madaniyah, maka pengertian yang disepakati oleh para ulama bahwa ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah atau surah-surah yang turun sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surah-surah atau ayat-ayat yang turun pada fase Madaniyah atau setelah hijrah. Walau nanti turunnya ada yang di Makkah. Ya, kalau dia misalnya Madaniyah dan Madaniyah turunnya di Makkah seperti surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surah Madaniyah, tergolong Madaniyah tetapi turun di Makkah. Nah, dinamakan At-Tariq sebagaimana yang tertera dalam Mushaf Al-Imam Utsmani. Ya, serta di berbagai buku tafsir, surah ini dinamakan surah At-Tariq. 17 ayat ya. Dan secara etimologi, Tariq atau At-Tariq berarti mengetuk dengan suara yang terdengar keras. Bisa juga dipakai untuk menyebut orang yang berjalan dengan kaki, ya. Dan secara khusus, slide selanjutnya. Dan secara khusus digunakan pada waktu malam. Karena umumnya pada malam hari itulah pintu-pintu ditutup, ya. Atau pada malam harilah bintang-bintang baru terlihat. Kemudian makna ini diperluas menjadi apa saja yang terlihat pada malam hari. Adapun yang dimaksud dengan surah ini sebagian besar para ahli tafsir mengartikannya dengan bintang yang muncul di malam hari. Nah, tema surat ini kita lihat. Tema surat ini masih berkisar tentang hari akhirat. Ya, adapun poros utama pembicaraan tentang surah ini adalah manusia, rahasia penciptaannya, ya, serta tahapan-tahapannya, kemudian memuat tanda-tanda kekuasaan Allah yang tiada batasnya pada diri manusia. Dan pembenaran Al-Quran sebagai wahyu dan kitab Allah yang menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Muatan surah ini ditutup dengan hiburan kepada Nabi SAW, tasliyah.
Ya, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu menanggapi tekanan dari orang-orang Quraisy. Ya, sama dengan kita hari ini dalam dakwah-dakwah kita, dalam ajakan-ajakan kita, dalam gerakan-gerakan kita, orang-orang yang tidak mau dengar, orang-orang yang mencaci, orang-orang yang ogah-ogahan dengan kita, tak usah terlalu dipikirkan. Oleh demikian layak untuk didoakan agar segera bergabung dalam barisan dakwah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya berikan hiburan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar beliau terus bekerja dalam berdakwah tanpa memikirkan resiko. Karena Allah yang akan menangani dan mengurusi mereka. Bahkan sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga mau menyampaikan bahwa dasar dalam berdakwah itu adalah bergerak tanpa batas, ya. Dasar berdakwah itu bergerak tanpa batas. Walau mungkin kita memiliki kekurangan dari sisi ekonomi, dari sisi fisik, tetapi yang namanya dakwah kita dakwah. Oleh karena itu kalau kita kekurangan harta, kekuatan dan sebagainya, tetap yang berharap kasir. Allah Subhanahu wa taala biman was-sama'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Lihat bahwa dalam ayat ini, dalam ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang bertingkat-tingkat. Mohon maaf saya lupa menuliskan langitnya ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang bertingkat-tingkat. Nah, perhatikan teman-teman, dalam Al-Qur'an ya, perhatikan dalam Al-Qur'an ketika Allah bersumpah dengan menyebutkan salah satu makhluknya. Hal tersebut menunjukkan betapa agungnya ciptaan tersebut. Begitu juga dengan dengan hal-hal yang lain, seperti misalnya Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan gunung, bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu asar. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa perkara yang tadi disebutkan itu perkara Subhanahu wa taala sampaikan adalah perkara yang besar, perkara yang agung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu langit. Nah, perhatikan Allah menggandengkan sumpah dengan langit, dengan sesuatu yang datang di malam hari, yang oleh sebagian besar pakar tafsir dianggap sebagai bintang terang yang muncul di malam hari. Teman-teman, baik yang langit ataupun bintang, ini menunjukkan fenomena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makhluk paling besar di alam semesta ini dinamakan langit. Ya, dinamakan langit sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah An-Nazi'at. Ya, ketika Allah berfirman setelah menceritakan tentang kisah Musa alaihissalam, Allah berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah kalian yang lebih sulit diciptakan atau langit yang kami bangun? Nah, kita lihat langit itu luar biasa sekali. Ada sekitar dikatakan 7 lapis langit. Ya, sab'a samawat, 7 lapis langit. Kemudian Allah Subhanahu ciptakan langit yang 7 lapis itu tanpa tiang dan juga tanpa gantungan. Ya. Dan luar biasanya dari langit yang tidak ada air di atas sana, Allah Subhanahu wa taala bisa turunkan air yang menghidupkan banyak hal dalam di alam bumi ini atau di bumi, di permukaan bumi. Teman-teman semua, kemudian kita lihat Allah Subhanahu sandingkan as-sama dengan at-tariq. At-tariq itu kalau tadi kita rujuk pada ayatnya ya, pada pembukaan atau muqaddimah tadi itu menerangkan kepada kita bahwasanya at-tariq itu asal katanya toroq ayat ruku. Artinya yang mengetuk. At-tariq bintang ya yang datang pada malam hari yang sebagian para ulama mengatakan datang dengan suara ketuk-ketukan.
Ya. 2003 ada seorang astronot namanya Ya Lingwei, seorang astronot Cina ini. Ya. Dia ketika berada di luar angkasa sering mendengar ketukan di luar angkasa. Bahkan dia mengira bahwa ada yang ngetuk pesawat astronominya itu. Sehingga dia berupaya untuk melihat keluar tidak ada apapun di luar. Sehingga ketika diberitahukan bahwasanya yang namanya suara ketukan itu telah disebutkan dalam Al-Qur'an, maka mereka paham bahwa itu adalah bintang yang bersuara dengan suara ketukan. Ya. Sampai sekarang ada, karena ayatnya ini masih ada. Selanjutnya ayat kedua, wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Perhatikan teman-teman. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan metode bertanya. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an, Allah sering menggunakan metode bertanya. Dan metode bertanya ini dalam Al-Qur'an tidak diartikan ketidaktahuan Allah. Ya, bahkan Allah Maha tahu. Ya, tidak bisa kita katakan berarti Allah nggak tahu. Enggak bisa. Kenapa? Allahu alimun. Allah Subhanahu wa taala Maha alim, Maha mengetahui. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala targetkan dengan bertanya itu? Metode tanya sering sekali lebih membuat manusia tergugah untuk lebih memperhatikan objek yang sedang dibicarakan. Ya, dalam hal ini adalah at-tariq. Kita sering lihat bintang. Ya, kita sering lihat bintang. Bahkan orang-orang sekarang yang masih penyakit TBC sangat meyakini ada bintang Scorpio, Virgo, ada bintang Gemini dan sebagainya. Ya, itu terserah mereka lah itu, tapi kita dengan kasat mata kita bisa melihat banyaknya bintang. Tetapi kita nggak tahu mana bintang yang namanya Tariq, mana yang bintang namanya Nujum, mana bintang namanya Kawakib, dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita agar kita memahami apa itu At-Tariq. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, yang namanya At-Tariq itu adalah An-Najmus Saqib. Ayat ketiga selanjutnya. Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Menembus apa? Menembus ruang angkasa sampai kita bisa lihat itu cahayanya. Ya, kalau kita kembali pada pelajaran geografi atau pelajaran fisika ya, atau juga mungkin pelajaran astronomi, kita akan dikejutkan oleh para pendapat para ahli bahwa bintang yang kita lihat itu adalah cahaya yang cahaya yang dipancarkan ribuan tahun lalu. Kenapa? Karena jarak kita ke bintang itu jaraknya ribuan tahun. Bintang itu sangat jauh sekali. Tetapi ya bintang itu cahayanya masih bisa menembus sampai kita bisa melihat dengan baik. Nah, jawaban untuk ayat kedua sekaligus ayat ini menjadi jawaban untuk ayat kedua sekaligus untuk menjelaskan ayat pertama tentang apa itu At-Tariq. Jawaban Allah sudah dipastikan benar tidak akan ada kekurangan dan tidak ada kelebihan. Artinya jawaban Allah Subhanahu wa taala itu cukup menjadi jawaban kita. Kalau kita lihat ke atas ada bintang-bintang malam hari, wah Masya Allah cahayanya, lihat cahayanya. Ya kan kita sering lihat gitu ya teman-temannya. Maka itulah dikatakan dengan An-Najmus Saqib atau At-Tariq. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbicara tentang alam semesta, berbicara tentang langit, berbicara tentang begitu indahnya bintang-bintang di langit. Yang mana penciptaan itu semua tidak lebih berat daripada penciptaan manusia. Saya ulangin. Yang mana ciptaan itu semua lebih berat daripada penciptaan manusia. Dan penciptaan manusia tidak lebih berat daripada penciptaan langit dan bintang-bintang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Karena kita ini
sering lupa, sering ghaflah, sering lalai. Allah ingatkan kita, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Ingatlah, ketahuilah, tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Ya. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan jiwa manusia? Karena setiap manusia itu berlaku sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ya. Tetapi ingat, siapapun kita, setiap perbuatan kita, baik itu perbuatan yang saleh atau perbuatan yang tidak saleh, akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Surah Al-Kahfi ayat 29. Allah berfirman, qulil haqqu min rabbikum. Katakan yang hak itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang ingin beriman maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin kufur maka kufurlah dia. Tapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sungguh kami janjikan kepada orang-orang yang zalim itu naron, api neraka, ya, yang membakar mereka. Wa iyastaghitsu bima wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sasyarabu wasa'at murtafaq. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, janjikan kepada orang-orang yang zalim itu neraka yang membakar mereka. Ketika mereka minta minum, Allah berikan minum dari air yang menggelegar, dari air yang mendidih panas. Yashwil, ketika mereka minum, rontok daging-daging wajah mereka. Bi'sasyarabu wasa'at murtafaq. Itu adalah minuman yang minuman yang terburuk, wasa'at murtafaq, dan tempat yang paling buruk. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, karena kita sering sekali berbuat lalai, ya, sering sekali berbuat yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita ini, ya, nafsu kita ini perlu terjaga. Karena itu teman-teman, ya, dalam Al-Qur'an itu ada 3 nafsu. Ya. Ada 3 nafsu. Yang pertama ada namanya nafsun ammaratum bisu. Ya, nafsu yang condong kepada keburukan. Memang itu sifat tabiat nafsu. Dan iman kita yang mengkonternya. Ilmu kita yang mengkonternya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at juga, ya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan barang siapa yang takut dengan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan menahan nafsunya agar tidak selalu diperturutkan. Teman-teman, nahan nafsu, tahan nafsu lu gitu ya, teman-teman ya. Itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab, teman-teman. Tadi ayatnya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Tahan nafsu lu. Artinya tahan diri lu jangan sampai memperturutkan hawa nafsu kita. Jadi ada nafsun ammaratun bisu, condong pada keburukan, ya. Dan yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini nafsu yang sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Ya. Makanya ada orang, teman, hari ini bertobat, besok maksiat, bertobat maksiat, itu namanya masih ammaratun bisu. Bermaksiat tak bisa dia tobat. Tak mampu dia tobat. Bahkan mungkin tidak ada keinginan untuk bertobat. Ya. Otaknya terus dirasuki pikiran-pikiran jahat untuk menjahati orang lain atau melampiaskan nafsunya. Nah, yang pertama tadi apa? Nafsun ammaratun bisu. Yang kedua, nafsul lawamah. Dan yang ketiga, teman-teman, nafsul mutmainnah. Surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Nafsul mutmainnah ini, teman-teman, bukan berarti nafsunya tidak ada syahwat, ada.
ada syahwatnya, suka dia sama lawan jenisnya, ya, suka dia dengan lawan jenisnya, suka dia dengan dunia juga, suka dia dengan anak-anak juga, suka dengan pekerjaan yang bagus juga, ya. Tetapi mampu di backup dan di counternya, mampu untuk diarahkannya, teman-teman. Itulah nafsu mutmainnah. Nah, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah rahmati kita nafsul mutmainnah insya Allah. Nah, oleh karena itu Allah sampaikan alaiha hafiz. Pada diri setiap manusia itu ada penjaga. Ada malaikat yang selalu memantau aktivitasnya. Dia tidak bisa lari dan tidak bisa bersembunyi dari dua penjaga-penjaga ini. Dalam surah Al-Infitar Allah sampaikan inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya bagi kamu ada yang mengawasi pekerjaanmu, kiraman katibin, yang mulia dan yang mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, manusia tak tahu, ya, tak tahu manusia, tapi kedua malaikat ini, Allah mengetahui kedua malaikat ini menjadi saksi akan apa yang kita perbuat, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dalam surah Qaf ayat 16 sampai ayat 18 Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisik oleh hatinya. Kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat mencatat, yang satu duduk di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Ma yalfidzu min qaulin illa ladayhi raqibun 'atid, dan tidak ada satupun kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap menyampaikannya itu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Ya, dalam firman-Nya di ayat kelima, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya. Yaitu kita diperintah bertafakur, merenung, memikirkan tentang penciptaan diri kita, dari apa ia diciptakan. Kenapa ia diciptakan? Untuk apa ia diciptakan? Dan kemana berakhir ciptaannya itu? Dalam surah Az-Zariyat ayat 21, hal ini Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia dari air yang hina. Kita lihat kata falyanzur di ayat pertama ini, falyanzur, bahasa falyanzur ini teman-teman, itu menuntut seseorang melakukan penelitian yang mendalam hingga mencapai kesimpulan yang sempurna. Kalaupun sudah banyak penelitian tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk meneliti kembali atau setidaknya membaca hasil penelitian yang telah ada itu hingga membuat kita faham diri kita ini siapa. Ya. Saya sering sampaikan, begitu luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Sampai kalau semua apa yang ada dalam diri kita ini diuangkan, teman-teman. Ya. Diuangkan. Tapi ingat, kalau semuanya diuangkan dan Allah minta pajak dari semua apa yang kita nikmati, dari mata, hidung, lisan, telinga, rambut, tangan, kaki, jantung yang berdebar-debar dan sebagainya, teman-teman, kita membayar pajaknya itu semua. Imam Ghazali rahimahullah pernah menyampaikan, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Ya. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Allah.
Apa tidak? Karena begitu luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya yang ada pada manusia ini. Pertanyaannya, dari apa manusia diciptakan? Ya, kita lihat slide selanjutnya. Dari apa manusia diciptakan? Khuliqa mimma indafiq. Ya, manusia diciptakan dari air yang dipancarkan. Ma'indafiq artinya mahin. Karena itu sombong. Padahal kita diciptakan dari air yang hina, air mani yang hina. Afwan teman-teman ya. Kalau itu kena ke tangan, jijik enggak teman-teman? Jijik banget kita. Ya, kita langsung menggerakkan tangan kita sekeras-kerasnya supaya itu tidak ada di tangan kita. Saking jijiknya itu. Bagaimana manusia sombong antara dia keluar ya, dia keluar dari saluran kencing dua. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Kaifa takabbarun kharaja min sabilil bauli marratain?" Bagaimana bisa sombong orang yang keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali? Tafsir Al-Qurtubi. Allah berfirman di ayat ke-7, "Yakhruju min baini sulbi wat taraik." Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Pertama, perhatikan. Dia keluar dari kemaluan ayahnya berupa air mani. Dan kedua, ketika dilahirkan, dia keluar dari kemaluan ibu tempat keluar air kencing pula. Tetapi dia masih saja sombong dan congkak hingga tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala seperti Firaun, Qarun, Haman, Namrud dan lain sebagainya yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia juga diciptakan dari air mani yang hina dan terpancar agar dia tidak lupa diri dan hendaknya dia mengingat pula bahwasanya Allah mampu menciptakan dia dari air mani. Sehingga dia harusnya sadar bahwa sebelumnya dia bukanlah apa-apa dan seterusnya juga bukan apa-apa karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelengkapan ya, yang memberikan kesempurnaan kepada manusia sebagaimana dalam surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala sampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sesempurnanya. Di ayat ke-8 Allah berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Ya, atau hidup kehidupan setelah kematian. Teman-teman, surah At-Tariq ini kan diturunkan di fase Makkiyah. Diturunkan ke atas orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Allah turunkan ini ayat, Allah turunkan ini surah agar menggugah mereka. Ya, dengan kalimat yang kecil sedikit ini sudah mampu membuat mereka faham. Mereka bukan tidak paham teman-teman, faham, tetapi mereka mengingkarinya. Allah katakan innahu ala raj'ihi laqadir, sungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikan mereka. Dan Allah ingin mengingatkan sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dari air mani, Allah lebih mudah untuk membangkitkan manusia kembali dari kematian. Karena secara logikanya dan realitanya semua sangat paham teman-teman bahwasanya mengulangi sesuatu itu lebih mudah daripada ketika membuatnya pertama kali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membuat contoh seperti itu agar manusia menggunakan akalnya, otaknya untuk merenungkan ya hal-hal tadi, namun bagi Allah semuanya mudah dan sangat mudah tanpa beban apapun. Dalam ayat ke-9 Allah sampaikan dan ingatkan juga kepada kita, yauma tublas sarair. Ya, ingatlah pada hari dinampakkan segala rahasia. Yaitu pada hari kiamat kelak semua rahasia akan terbuka dan terbongkar. Tidak ada rahasia yang tersembunyi pada hari kiamat kelak. Ya. Kita yang tadi tidak punya aib,
karena tersembunyi. Ya, kita yang merasa tidak punya masalah, tidak punya dosa, tidak punya kealfaan, semuanya akan Allah bongkar semuanya di akhirat kelak. Oleh karena itu hendaknya kita juga memperhatikan masalah hati kita di samping amal jawarih anggota badan kita. Di antaranya yaitu berupaya ikhlas, ya, berupaya qanaah, berupaya selalu sabat dalam iman terhadap takdir Allah, dan ini semua adalah masalah hati dan menjadi perkara yang sangat penting kita perhatikan teman-teman. Makanya saya sangat berharap sekali teman-teman selalulah mempelajari masalah akidah, ya, mempelajari masalah keimanan, karena seluruh Al-Quran itu mengandung akidah semuanya, dan secara khusus spesifik sepertiga Al-Quran itu berbicara masalah akidah. Sahabat yang mulia, karena sangat berpengaruhnya terhadap amalan kita di dunia dan di akhirat tatkala yaumul hisab, yaitu hari kebangkitan. Apa yang pengaruh itu? Sarair tadi, apaan tadi. Kalau yang kita rahasiakan amal soleh kita, walillahil hamd, ya, itu adalah rahasia yang paling baik. Tapi saat yang kita rahasiakan adalah aib-aib kita, penipuan-penipuan yang kita buat, ya, kebohongan, kebatilan tutupi, teman. Ya, seperti sekarang ini, merasa bahwa tidak ada yang menghakimi, seenaknya saja berlaku berbuat zalim kepada orang lain. Tapi ingat, sakitnya pengadilan Allah itu tak sebanding dengan sakitnya pengadilan yang ada di manusia ini. Kalau kita sakit, teman-teman, tak tahan dengan sakit itu, teman-teman, kita akan Allah matikan. Tetapi teman-teman, siksaan Allah di akhirat sudah Allah sampaikan, la yamutu fiha wa la yahya, tak hidup tak mati di dalamnya itu. Ya, tak hidup tak mati. Mati dia Allah hidupkan lagi untuk merasakan sakitnya azab yang Allah Subhanahu timpakan kepada orang-orang yang berdusta ketika mereka menyembunyikan rahasia-rahasia buruk. Oleh karena itu, kebanyakan orang, ya, selalu lebih perhatian dengan amalan zahir. Nah, sangat kurang memperhatikan amalan hati. Padahal amalan hati lebih penting daripada amalan zahir. Makanya selalu kita mengingatkan perbaiki niat, teman-teman. Ya, perbaiki niat. Antum ikut ngaji, perbaiki niat. Antum surah, perbaiki niat. Antum musyawarah, perbaiki niat. Ya, antum baksos, perbaiki niat. Ya, kenapa? Karena niat-niat kita itu Allah yang tahu, kan malu kita nanti kalau seandainya musyawarah, ya kan, di akhirat kelak Allah Subhanahu tampakkan, si fulan itu ikut musyawarah, ternyata batinnya apa? Ingin supaya akhwat itu mau sama dia, ikhwan itu mau sama dia, kan ngeri, teman-teman. Ya, padahal musyawarah itu amalan yang besar. Di ayat selanjutnya Allah sampaikan, fama lahum min quwwatin wala nasir. Karena ini hari hisab, okelah Anda di dunia banyak backingnya, banyak algojonya, ya, banyak yang membelanya. Tapi di akhirat maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan pula seorang penolong. Tidak ada seorang penolong. Ya. Seseorang yang akan diazab oleh Allah SWT, maka dia tidak akan bisa menolak azab tersebut, dan juga tidak ada orang lain yang bisa menolong dia. Tidak ada kekuatan dari dirinya dan tidak pula dari orang lain yang dulu membantunya, yang dulu dekat kepada dia. Ya. Kita lihat, teman-teman, bagaimana seorang ayah dan ibu akan menolong anaknya, atau sebaliknya, jika telah ditetapkan masuk neraka, pada hari kiamat di hari kiamat satu sama lain akan lari saling meninggalkan. Surah Al-Hajj itu menjelaskan kepada kita. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa
tad'u kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara wa ma walakin 'adzaballahi syadid. Fenomena itu semakin sakitnya, semakin dahsyatnya teman-teman. Sampai ibu-ibu yang ibu-ibu yang hamil melahirkan teman-teman. Ibu-ibu yang sedang menyapih anaknya dihempaskan ke bawah, diinjak teman-teman untuk menjadi alas kaki teman-teman. Saking luar biasanya fenomena tersebut, mengerikannya fenomena tersebut. Maka kita doa kepada Allah agar jangan sampai kita berada pada barisan orang-orang yang zalim, orang-orang yang hizbus syaitan. Sampaikan dalam ayat ke-11. Kembali Allah Subhanahu wa taala tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya langit. Agar kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengenal Allah ini kita kenal teman-teman, bukan seperti itu. Spek bukan teman-teman. Ya, Allah, kita mengenal Allah dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Allah sampaikan was-sama'i dzatir raja'. Dan demi langit yang mengandung hujan. Dikatakan ar-raja' karena hujan itu berulang-ulang. Sebagaimana dalam ilmu fisika bahwasanya air itu turun kemudian akan kembali lagi ke langit, sehingga disebut dengan berulang-ulang was-sama'i dzatir raja'. Kenapa Allah turunkan hujan itu birraja' dengan berulang-ulang? Agar kebutuhan manusia tercover. Ya, kebutuhannya tercover. Kan saya hanya butuh minum, katamu butuh minum. Emangnya padi-padi itu, emangnya tanaman-tanaman itu, emangnya hewan-hewan itu, emangnya hutan-hutan itu tidak butuh hujan, tidak butuh minum. Ada yang sanggup ngasih hutan minum? Tidak ada yang sanggup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu teman-teman, kalau seandainya kita punya sawah, punya hasil kebun, ya, kalau hasil kebun itu, hasil sawah itu karena perairan yang kita buat, maka yang dizakati itu 7% dari hasil pertanian. Nah, tapi kalau yang airnya itu datang dari langit, mengharap hujan dari langit terus, maka yang dizakati 10%-nya, ya, 1/10-nya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari langit ke bumi, wal ardi dzatis sada', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan yang menjadikan alam semesta ini kesinambungan, normal, ya, seimbang dan lain sebagainya. Tak ada hujan dari langit, tak seimbang dunia ini teman-teman. Ya, dan tak ada tumbuhan di dunia ini tidak akan seimbang kehidupan manusia. Yang dimaksud dengan sada' artinya adalah at-tashaqquk dan al-infitar, yaitu terbelahnya tanah karena keluarnya tumbuhan ke atas. Luar biasanya teman-teman, ya, luar biasanya kalau kita menanam sesuatu akan banyak yang hancur, yang rusak, yang berubah. Tetapi pohon-pohon teman-teman tumbuh tanpa mengganggu kanan kirinya. Ya, tanpa mengganggu kanan kirinya. Terus meninggi, terus tumbuh sampai orang-orang senang melihatnya, banyak buahnya dan ingin duduk di bawah rindangan pohon itu. Maksud dari ayat ini adalah langit menurunkan hujan sehingga tercurahkan kepada tanah yang tandus. Lalu tanah tersebut hidup kembali dengan keluarnya tumbuhan pada tanah-tanah tersebut yang menjadi makanan, yang menjadi nutrisi untuk manusia. Maka demikianlah pula di hari kebangkitan kelak. Mudah bagi Allah membangkitkan manusia, ya, kembali dari jasad-jasadnya yang hancur di tanah. Sempurna kembali sebagaimana penciptaannya yang di awal itu. Innahu laqaulun fasl. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-13.
Memisah apa? Antara yang hak dan yang batil. Antara mukminin dan munafikin. Antara muslimin dan kafirin. Al-Quran adalah pemutus dan pembeda. Antara hak, apabila sudah datang ayat Allah, maka kewajiban kita adalah menerimanya. Apabila sudah ada ayat, sudah ada hadis, maka seluruh perkataan manusia harus kita buang. Kita harus mendahulukan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Anfal Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, Allah akan menjadikanmu pembeda. Apa pembeda itu? Ya pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, memang oke lah. Di sana banyak orang yang lebih ganteng daripada kita. Lebih cantik daripada kita. Tetapi akhlaknya Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan mereka dengan akhlak buruk, dan Allah hinakan kita dengan akhlak yang mulia, dan kita berdoa semoga Allah rahmati kita istiqamah. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazal. Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. Seluruh isi kandungan Al-Quran adalah serius dan tidak ada yang merupakan senda gurau semata. Maka ini merupakan bantahan kepada kaum musyrikin yang menyatakan bahwa ayat Al-Quran hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu yang dibacakan oleh Nabi untuk bercanda senda gurau saja. Dan ayat ini juga teman-teman mau mengisyaratkan bahwa tidak boleh bermain-main dengan ayat Al-Quran. Innahum yakiduna kaidah. Sungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Mereka saking sungguh-sungguhnya mereka dalam menipu itu, sampai mereka rela menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, bahkan harta untuk membuat rencana-rencana buruk dan busuk. Hal tersebut mereka lakukan demi ambisi nafsu yang mereka ambisi nafsu yang mereka perturutkan, dan demi memenangkan bisikan syaitan dalam hati mereka. Ayat ini juga gugahan kepada kaum mukminin agar lebih bersungguh-sungguh dalam menangkan agama Allah. Luangkan waktu, pemikiran, tenaga, dan harta demi kemenangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka yang buruk bersungguh-sungguh dalam perkara yang buruk, kenapa orang-orang beriman tidak bersungguh-sungguh dalam perkara yang hak? Wa aqidu kaidah, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Manusia punya rencana, pasti lebih baik. Mereka membuat makar, tapi makar Allah ada yang akan menang. Walau secara zahir mereka kuat, tapi hakikatnya adalah mereka lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istilah teman-teman, istilah yang sering kita sampaikan ketika kita ketemu dan menghibur orang-orang yang orang-orang yang gagal ta'arufnya ya. Udah sama-sama suka tetapi ada yang ada yang ganjal. Kami bilang begini. Anta turid wa anti turid wallahu yaf'alu ma yurid. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku mau, kamu mau, tetapi Allah berbuat yang Dia mau. Ya, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya mau, kamu mau, tetapi Allah berbuat yang Dia mau. Sahabat yang dirahmati Allah. Yang terakhir, famahil kafirin anhum ruwaida. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Orang-orang kafir berbuat kerusakan dunia sehingga akan datang azab kepada mereka, baik di dunia maupun di akhir kelak. Dan bagaimanapun mereka akan meninggal dunia, lalu masuk dalam alam akhirat. Ya, kehidupan mereka yang sekarang ini hanyalah penangguhan yang sangat sebentar sebelum datang azab yang kekal. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang-orang kafir itu melihatnya jauh, masih lama. Wa narahu qariba. Kami melihatnya dekat. Teman-teman perhatikan teman-teman. Ayat ini juga mau menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu umurnya lebih panjang. Ya. Orang-orang kafir itu umurnya lebih panjang. Ya, bahkan mereka rata-rata meninggalnya banyak yang tua, teman-teman.
Perhatikan saja teman-teman. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mau mengazab mereka dengan umur yang panjang itu. Semakin panjang umurnya, semakin banyak dosanya. Berbeda dengan orang beriman. Semakin banyak, semakin panjang umurnya, semakin banyak. Allah semoga bagian daripada orang-orang yang memperbanyak amal soleh. Nah teman-teman, oleh karena itu, lihat saja itu. Yang zalim-zalim sekarang teman-teman. Ya, yang yang buat penipuan-penipuan tersebut teman-teman. Kita doanya apa? Ya Allah, mampuskan mereka ya Allah, kan begitu. Ya Allah, matikan mereka ya Allah, mampuskan mereka ya Allah. Enggak mati-mati juga. Ya, enggak mati-mati juga. Padahal kita mau mati itu segera itu. Ya, tapi mereka enggak mati-mati juga. Bahkan lebih eksis, makin eksis teman-teman dalam bermaksiat kepada Allah, dalam menindas orang-orang yang lemah. Tetapi teman-teman, pahamilah bahwa kehidupan mereka yang lama itu bukan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tapi adalah penangguhan yang akan membuat mereka semakin merasakan beratnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencirikan salah satu tanda-tanda kiamat, yaitu dimatikannya orang alim, ya, atau banyaknya matinya orang alim, atau diangkatnya ilmu dengan kematian banyak orang alim. Baik orang alim itu dalam arti memang orang yang hanya mengajar agama saja di sekolah-sekolah dan sebagainya, atau orang alim itu para ulama, para dai yang berdakwah, atau orang alim itu adalah para aktivis yang menggerakkan roda-roda dakwah-dakwah di setiap daerah. Maka mereka akan Allah Subhanahu wa taala matikan terlebih dahulu hingga tidak tersisa kecuali orang-orang kafir yang tidak beriman dan tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kurang lebih demikian tafsir surah At-Tariq yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ustadz Arfi yang sudah menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan tafsir surat At-Tariq. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman Mas-Mbak sekalian yang jika ingin bertanya bisa langsung bertanya melalui chat, atau mungkin jika ingin bertanya langsung bisa menuliskan namanya di kolom chat. Silakan. Untuk saat ini sudah ada satu pertanyaan. Apakah mau dikumpulkan dahulu, Ustadz, atau langsung dijawab satu-satu? Langsung saja supaya lebih spesifik. Saya baca ya. Izin bertanya Ustadz, dalam Al-Quran ayat-ayat yang tentu tidak saling bertentangan. Ayat dalam Al-Quran ayat-ayatnya tentu tidak saling bertentangan. Dalam surah At-Tariq, ya, ayat 6 disebutkan khuliqa mimma indafiq, dari air mani. Namun surah Al-Alaq disebutkan khuliqal insana min 'alaq, dari segumpal tanah atau darah. Atau dalam As-Sajdah dikatakan mintin, dari tanah. Bagaimana persesuaian ayat di atas atau konteks ayat di atas? Ya. Salah satu tema daripada tesis saya ini mengenai ini. Jadi para ulama menyimpulkan bahwa mimma indafik atau mimma immahin itu kan sari makanan. Ya. Itu kan sari makanan yang dimakan manusia, sarinya itu, ya, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Sari makanan itu berasal dari makanan. Makanan berasal dari tanah, ya. Kata penjelasan para ulama, manusia yang diciptakan dari tanah langsung itu hanya Nabi Adam alaihissalam. Ya, hanya Nabi Adam alaihissalam. Tapi selanjutnya adalah dari hasil tanah itu, sesuatu yang keluar dari tanah yang notabene-nya juga termasuk bagian daripada
tanah. Itulah yang disampaikan oleh para ulama, dan penafsiran itu saya baca pada tafsir Mafatihul Ghaib, yaitu yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kurang lebih demikian. Baik Ustadz. Selanjutnya yaitu kepada Mbak Fikria. Wah, banyak ya. Oke, sepertinya tadi ada yang sudah mengangkat tangan tapi belum, sudah hilang orangnya. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ustadz. Ya, pertanyaan yang kedua, Ustadz izin bertanya mengenai ayat ke-7. Ya. Dikatakan bahwa keluarnya dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ini makna apa? Ya, selama ini saya mempelajari bahwa awal bayi itu diawal dari pertemuan sperma, ayat sperma dan sel telur dan sel telur ibu. Kiranya apakah yang menyebabkan Al-Quran menjelaskan bahwa hal itu keluar dari tulang dada perempuan? Jadi bahasa tulang dada ini adalah sayang. Ya. Adanya kasih. Kalau tidak ada kasih sayang, ya, dia akan hadir juga anak, tetapi tidak akan seperti hubungan suami istri. Ya, yang hubungan suami istri itu ya dengan kasih sayang, dengan kemesraan, ya, berbeda dengan ketika anak itu tidak ada rasa kasih sayang dalam melahirkannya. Jadi bahasa tulang dada itu ya bahasa kiasan saja yang mengindikasikan adanya kasih sayang di sana. Ya, kurang lebih demikian. Yang ketiga saya lanjut ya. Ya Ustadz, silahkan. Apa latar belakang peristiwa surat At-Tariq sekaligus konteks maksud dari At-Tariq? Jadi kalau kita berbicara peristiwanya, tadi sudah disampaikan bahwa asbabun nuzul Suaranya tidak masuk. Baik, mohon maaf. Oh ya. Sebentar sampaikan bahwa yang peristiwa surah At-Tariq ini adalah karena pengingkaran orang-orang kafir Quraisy terhadap hari hisab, hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam salah satu penggalan ayat di sini, innahu ala raj'ihi laqadir. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar kuasa mengembalikannya. Yauma tublas sarair, pada hari dinampakkan segala rahasia. Ini apa namanya? Asbabun nuzulnya. Kemudian konteks atau maksud dari ayat ini ya adalah agar setiap manusia alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Ya. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir, orang yang berakal. Siapa itu orang yang berakal itu? Siapa itu ulul albab itu? Alladzina, mereka yang yazkurunallah, mengingat Allah, qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, sambil tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan penciptaan Allah di langit dan bumi, ya. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, sungguhnya tidaklah apa yang kau ciptakan ini secara batil. Maha suci engkau dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka.
Maka konteks daripada surah ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala meminta, menghendaki kita agar melihat fenomena alam, agar kita semakin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lihat diri kita. Setelah lihat bagian yang eksternal, kita lihat bagian internal kita, agar kita lebih mengetahui ternyata fenomena atau ayat-ayat Allah di tubuh manusia begitu banyak sekali, ya walau tidak seperti fenomena yang ada di luar eksternal tubuh kita. Kurang lebih demikian.